Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irfan Jadi Saputra. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah kode untuk transfer learning sentiment analysis. Jadi sentiment analysis menggunakan transfer learning. Jadi transfer learning itu tahapan di mana kita memanfaatkan sebuah model yang udah ada. Ini termasuk machine learning juga. Nah, di sini kita nanti bakal memanfaatkan modelnya itu dari NNLM. Oke, jadi langsung saja untuk tahap pertama, teman-teman silakan bisa ngebuat sebuah folder yang berisikan datasetnya. Ini ulasan e-money. Kemudian ini ada file Google Colab-nya ya. Untuk ini nanti ini adalah hasil dari model. Oke, mungkin langsung saja di sini saya ngeprint dulu ini ada saya nyetak. Ini saya buat tahu versi aja sih nanti buat implementasi di Flash-nya. Oke, jadi ini tahapannya itu nanti kita bakal nge-training model dulu, ngebuat model sendiri dari dataset yang udah ada. Kemudian nanti implementasinya di Flash untuk hasil akhirnya sebuah output website seperti itu. Oke, di sini untuk importnya ya. Ini langsung tak jelasin di importnya aja. Untuk importnya di sini kita butuhin TensorFlow dan TensorFlow Hub. Kemudian ada Pandas juga untuk data frame. Kemudian ada Scikit-learn. Ini Scikit-learn itu nanti buat nge-split datanya. Kemudian ada NLTK dan NLTK corpus. Nanti buat preprocessing ya karena membutuhkan stopword dari ini NLTK. Oke, baik, jadi untuk tahap pertama, di sini saya bakal ini dulu ya, nge-pad datasetnya. Ini teman-teman bisa langsung copy pad aja, copy pad. Nah, nanti padnya bisa disalin aja di sini, kemudian dijalankan. Nah, jadi nanti dia bakal masuk ke variabel data ya. Kemudian variabel data kita print. Jadi data yang kita punya itu ada ulasan sama sentimen. Nah, ulasan ini yang berisikan ulasan-ulasannya ya. Ini berisikan kalimat-kalimatnya dari komentar-komentar dari Imani ya tadi. Kemudian sentimen ini untuk menyatakan labelnya. Labelnya 0 atau 1. Nah, kemudian kita cek lagi nih, kita cek di bagian sentimen, di label kita cek unique untuk memanggil labelnya ada apa aja sih gitu. Nah, ternyata di dalamnya cuma ada 0 sama 1. Jadi labelnya udah terkonfirmasi dia cuma dua label aja. Oke. Kemudian di sini saya coba untuk mendownload ini ya dokumentasi dari stopwordnya NLTK. Dan di sini ngambilnya yang bahasa Indonesia karena kita bakal sentimen analisisnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini saya membuat sebuah dictionary. Dictionary ini nanti isinya bakal sebuah slang word ya atau kalimat atau kata-kata yang kurang baku bisa dibilang kayak gitu. Karena kan kita zaman sekarang itu kalau menulis kan kadang malam gitu MLM gitu ya. Selamat MLM gitu. Selamat malam. Kemudian ada nggak ada itu kan nggak baku sebenarnya tidak ada. Nah, nanti ini bakal dibenerin gitu. Jadi fungsi dictionary ini bakal nge-replace kata-kata yang kurang baku. Terus gimana sih cara kita pakai dictionary-nya ini? Nah, di sini ada fungsi clean text. Nah, clean text ini nanti buat preprocessing-nya untuk membersihkan datanya. Jadi yang pertama, keseluruhan data itu dibuat ke huruf kecil terlebih dahulu, kemudian di sini kita nge-replace. Di sini kita mulai nge-replace word dictionary yang tadi gitu. Jadi dari data yang udah kita punya tadi, data ulasan tadi itu di-replace. Kalau di sana misal ditemukan ada kalimat atau kata yang kurang baku JLN gitu, nanti bakal di-replace jadi jalan gitu. Jadi diubah kalimatnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada removal untuk stop word ya, kata hentinya itu nanti dihapusin. Kemudian return tag. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsi ini tinggal dipanggil aja di sini di clean text ya. Jadi dia bakal ngambil data ulasan, jadi data dia ngambilnya kolom ulasan. Nah, kolom ulasan itu nanti di-apply-kan clean text ini. Jadi di bagian ulasan ini dilakukan preprocessing seperti itu. Kemudian masuk ke tahapan splitting data. Di sini kita untuk menyiapkan data untuk training ya. Di sini udah mulai membagi data. Ini ada training dan temporary data. Di sini pakai scikit-learn yang tadi udah kita import. Kemudian di sini ngambil datanya. Dia ngambil data mentah ya. Ini masih mentah tadi. Kemudian dibagi nih.
datanya itu dibagi jadi 0,4 untuk tesnya. Jadi kan ada test size sama training size gitu. Sini kita bagi untuk test size-nya sekitar 40%, jadi nanti untuk training size-nya sebanyak 60% data. Kemudian untuk random state-nya sebanyak 42. Kemudian di sini juga ada validation data dan juga ada test data juga. Yang nanti kita pakai juga untuk memvalidasi apakah datanya udah valid, hasil modelnya seperti itu. Oke, nah di sini kan karena kita pakai transfer learning gitu, kita pakai TensorFlow. Jadi ada sedikit pembeda di mana kita harus ngebuat data yang kita pakai itu dalam format TensorFlow. Di sini ada fungsi yang udah saya buat, ada fungsi df2 dataset TensorFlow. Dan nanti inputnya ada data frame, ada ini shuffle through dan juga batch size-nya. Jadi dalam format TensorFlow itu nanti datanya itu ada batches-batchesnya masing-masing gitu. Nanti di bawah kasih lihat gimana sih formatnya. Nah di sini di copy dulu data frame tadi di copy. Jadi ini nggak pakai data asli yang tadi di copyan gitu ya. Jadi ini tanpa merubah data frame yang asli. Kemudian dari data frame tersebut, di sini kita ngambil yang label, yang sentimen. Nah, yang sentimen itu nanti dia bakal di slicing ke format TensorFlow. Jadi label values seperti ini teman-teman. Dan nanti di save ke DS. Kemudian apakah perlu pengecekan pada data yang kita masukkan gitu. If shuffle, nanti dia dicek panjangnya berapa itu dari data frame-nya. Nah, kemudian disimpan ke DS. Semuanya ya disimpan ke DS. Kemudian DS-nya di return dijalankan. Jadi kayak ini yang bawah ini kan, nah ini ada training DS, ada file DS, ada test DS juga. Nah, di sini kita ngesetting batch size-nya ada 512 batch size. Kemudian ada training data. Nah, training data itu yang udah kita bagi data di atas tadi ya. Jadi nanti udah proses ini, udah sampai fase di return DS-nya itu nanti hasilnya dia bakal masuk ke sini. Begitu juga yang file DS, kemudian ada yang test DS juga. Nah, kemudian di sini kita bakal ngeprint datanya. Nah, jadi format dataset dari TensorFlow itu dia ada fitur dan juga labels. Jadi agak berbeda dengan data frame ya. Nah, features itu yang kita sebut features itu adalah data ulasan-ulasan yang tadi gitu. Data teksnya, kalimat-kalimatnya itu bisa disebut sebagai fitur. Kemudian ada label ya, label masih pada umumnya, label yang biasa kayak yang tadi 0101 seperti ini. Dan karena kita udah random state ya, jadi datanya ini udah keacak, udah nggak kayak tadi yang berurutan gitu, ini udah acak. Kemudian karena kita pakai transfer learning, di sini ngambil model yang udah ada, jadi di sini kita memanfaatkan NLM ya. Ini adalah model dari Google, dari TensorFlow Hub untuk di processing. Kemudian dia pakai keras layer untuk manggilnya, dia manggil embeddingnya ini, link ini. Kemudian ada input save-nya, dia bisa menerima apa aja. Namun di sini ditipekan bahwa dia hanya menerima string dan juga enable true. Jadi ini biar bisa di training lagi. Jadi fleksibel gitu modelnya, dia bisa di training berkali-kali. Kemudian ini udah mulai buat struktur arsitektur modelnya ya. Di sini pakainya sekuensial karena biar si model ini nanti berjalan secara berurutan berdasarkan layer-layer yang kita gunakan. Untuk layernya ada 3. Yang pertama ada model yang tadi, yang NLM ini dipanggil. Kemudian ada activation value-nya. Yang kedua ini buat nangkep output dari embedding yang tadi. Kemudian ini untuk menghasilkan output dari model yang sudah kita buat gitu. Ini ada layer terakhir. Kemudian summary-nya kayak gini hasilnya. Kemudian masuk ke model compile. Nah, model compile ini di sini optimizer-nya itu makanya Adam ya. Adam optimizer ini adalah optimizer yang paling umum digunakan. Kemudian untuk mencetak loss-nya itu dalam format binary. Kemudian metrik yang kita butuhkan adalah akurasi. Jadi nanti dari setiap metrik itu dia bakal menghasilkan akurasi. Karena kan kita buat model ya. Yang dilihat adalah hasil akurasinya. Oke, kemudian di sini kita mulai tahap trainingnya, epoch ya. Yang bisa kita kenal epoch-epoching gitu ya. Nah, di sini ada
ngambilnya training DS, dia ngambil training DS yang tadi, kemudian EPO-nya setting 10, teman-teman juga bebas mau EPO berapa, diganti ke 50 boleh, sampai 100 juga boleh, kemudian ini validation datanya, ambilnya dari file DS. Kemudian verbose-nya 1, jadi verbose ini level ini ya, level 1 itu informasi yang nanti bakal ditampilin di output ini. Ini masih level 1. Nah, kemudian di sini saya udah nge-training sebanyak 10 EPO dan di sini ada peningkatan akurasi yang awalnya 0,4 meningkat menjadi 0,9. Nah, kemudian kita bakal ngecek nih akurasi secara keseluruhan dengan model evaluasi model ini ya. Nah, di sini verbose-nya level 2 karena kita butuhin output-output metriknya. Jadi nanti dari metrik-metrik yang tangkap itu dia bakal menghasilkan nilai akurasinya berapa seperti itu. Nah, ternyata setelah dicetak di sini menunjukkan bahwa akurasi keseluruhan dari model ini dia mendapatkan nilai sebanyak 0,83. 83% bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada tahap terakhirnya, modelnya di-save. Setelah model udah jadi, model disimpan. Jadi agar kita tuh bisa pakai berkali-kali gitu. Kita nggak usah nge-training ulang setiap kita mau melakukan klasifikasi kembali. Nah, ini teman-teman silakan bisa nge-pad datanya ke foldernya. Kemudian untuk nama file ini bebas. Ini bisa diubah ya, teman-teman. Namanya terserah. Boleh diganti. Kemudian ini ada evaluasinya. Di sini saya nyoba ini ya, pakai model yang tadi yang udah kita buat. Nah, kemudian di sini pakainya inputan. Nah, jadi inputannya itu nanti bagus sekali. Bagus sekali ini bakal ditangkap ke sini, kemudian dia masuk ke fungsi yang load and predict ini. Kemudian dia ditangkap nih, input text-nya bakal masuk ke sini. Kemudian input text ini dia bakal dijalankan ke model.predict. Nah, terus nilai prediksinya dia dapat berapa nih? Setelah dicek, ini saya print ya. Oh, dia ternyata dapat nilai 5 ya, 5,0. Nah, dia kan berarti kan dia lebih dari 0 ya. Lebih dari sama dengan 0 berarti dia dinyatakan oh ternyata ini kalimat positif. Nah, kita coba kalimat negatif ya. Jelek sekali, semisal seperti itu. Oke, nah kalau jelek sekali kayak gini itu dia dapatnya minus. Jadi dinyatakan negatif. Jadi kalau nilai prediksinya minus itu negatif, kalau nilai prediksinya plus itu berarti positif, kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk trainingnya ya, untuk penjelasan dari pembuatan modelnya. Untuk tahap selanjutnya kita bakal masuk ke Flash untuk membuat sebuah websitenya. Jadi teman-teman bisa di save ini ya, sentiment analysis H5-nya di save. Silakan ini bisa di download. Ini klik kanan aja terus di download aja. Oke, kemudian teman-teman bisa buat folder baru. Oke, di sini saya ada foldernya ini transfer learning ya. Jadi saya masukkan ke folder model ini ya. Ini model saya, ukurannya memang cukup besar. Ini ada 500 MB-an. Karena dataset yang kita pakai itu banyak banget jadi hasil modelnya tuh gede juga. Kemudian saya buka kode ini ya. Silakan teman-teman di-download kemudian masukin ke ini ya, folder model. Nah, jadi ini ada struktur flashnya dulu. Di sini ada modelnya, model sentiment analisisnya. Kemudian ini ada indeksnya. Ini nanti tampilan HTML-nya. Di sini saya bikin struktur dari HTML biasa. Di sini ada CSS-nya. CSS-nya saya jadikan satu aja. Kalau teman-teman mau dipisahin itu bisa bikin folder baru ya, bikin folder namanya static. Jadi kalau kita mau bikin komponen kayak styles, kayak image dan lain-lain itu bisa taruh di static. Kalau untuk class kayak gitu, jadi nggak boleh taruh di sembarang tempat. Dan untuk kayak HTML itu harus di folder template. Nah, ini HTML biasa dan juga saya pakai JavaScript. Ini nanti buat nyambungin ke API-nya, ke APPY-nya saya. Ini untuk nge-submit datanya, kemudian nah ini nge-post, dia nge-post data, kemudian dia ngambilin prediknya apa.
Mungkin tahap yang pertama kita masuk ke file ini dulu ya, model.py dulu. Model.py ini jadi eh, file yang digunakan untuk preprocessing dan juga untuk prediknya. Nah, di sini masih ada importnya, importnya kayak biasa, masih persis kayak yang tadi. Di sini juga ada NLTK juga, masih sama karena processingnya masih sama prosesnya sebenarnya. Cuma bedanya di sini saya bikin initnya ini bagian bakal ngeload model yang udah kita buat juga ini. Nah, ini ada model pad. Kok ini model pad doang gitu kan? Ini modelnya di mana naruhnya? Modelnya itu ada di app.py. Jadi di sini ini kan flash ya, ini flash standar. Kemudian saya bikin ini model pad. Jadi ini ngepad ke ini ya, model ke filenya di sini H5-nya. Kemudian ini buat ngedebak doang. Nah, kemudian si model ini dia bakal masuk ke sentiment model. Nah, sentiment model itu mana? Ini for model import sentiment model. Nah, model itu sebenarnya file ini, file model.py. Nah, jadi nanti dia masuk ke kelas ini. Nah, kelas sentiment model. Jadi dia nangkep model pad yang tadi. Jadi model padnya dia bakal masuk ke sini. Jadi dia di load pakai keras. Kemudian saya nambahin lagi word dictionary yang tadi untuk slang word. Ini masih sama persis kayak tadi. Kemudian di sini ada lower juga untuk mengecilkan huruf. Kemudian ada replacement ini buat slang word. Kita bikin tokenisasi juga ini biar per kata. Kemudian ada stop word juga. Kemudian ada filtering tag-nya di join. Masuk ini udah. Jadi ini nanti returnnya hasil yang udah bener kata kalimatnya udah bener. Jadi ini makanya ini kosong kayak gini ini kan nanti ada teksnya. Teksnya udah bener. Kemudian ada fungsi lagi ada predict. Nah di predict ini dia bakal minta input teks. Nah input teks itu juga dari app.py sumbernya. Nah bentar ini ada salah. Ini harusnya nggak boleh di sini. Ini buat impor-impor itu harus di atas semua. Nah tadi kan di predict itu ada yang namanya ini ya input tag. Dia butuh input tag gitu buat ngakses predict, fungsi predict ini. Nah input tag itu dari mana? Input tag itu yang ditangkap dari ini endpoint slash predict ya. Endpoint slash predict ini kan dia metodenya post. Jadi dia bakal ngepost. Jadi ibaratnya dia tuh menerima data gitu, menerima masukan data dari HTML yang tadi gitu. Dia ngepost ke endpoint ini. Nah, kemudian endpoint ini dia ngambil request datanya kan by JSON gitu kan. Data yang masuk itu kan formatnya JSON karena sesuai apa yang ada di sini. Yang di JavaScript-nya. Nah, formatnya kan kayak gini. Jadi nanti datasetnya tuh JSON, JSON string ya. Dia teks. Di dalamnya teks. Nah ini nanti teksnya di sini, teks yang inputannya. Ini jadi nanti teks input dia di sini, inputannya masuk ke sini, kemudian masuk ke ini teks. Format JSON-nya jadi nanti kayak gini. Nah, kemudian diambil nih dari data, diambil yang teks, kemudian masuk nih ke input teks. Nah, dan si input teks ini dia manggil ke sentiment model. Sentiment model slash model ini underscore model ini ya yang tadi yang sentiment model. Form ini ya yang kita udah import form model, import sentiment model. Jadi dia bakal manggil kelas yang tadi, kelas yang sentiment model. Di sini tak jadiin kayak gini ya variabelnya namanya sentiment slash apa ini ya underscore model. Kemudian dot predict. Jadi dari kelas ini ngarah ke fungsi predict. Fungsi predict itu yang tadi ini. Nah, yang ini fungsi predict. Jadi input tag ini dia bakal masuk ke predict kemudian menghasilkan prediction label yang nantinya bakal dibalikin dalam format JSON juga nih nanti di print ditampilin ke websitenya. Nah jadi kan ini nah input tag ya diprocessing dulu nih tagnya diprocessing dulu preprocessing kemudian baru nih di model predict jadi masih sama persis kayak yang tadi gitu. Nah langsung aja coba kita jalankan ya. Jadi run hostnya bisa diubah jadi 0000 gini semua. Ini tujuannya
biar bisa ini otomatis tahu IP address yang lagi dipakai. Di sini kita runningnya kita bikin ini dulu. Kita bikin VNV dulu. Teman-teman bisa bikin VNV dengan cara kayak gini. Nah, kemudian di enter. Nah, setelah udah jadi VNV-nya nanti hasilnya kayak gini. Ada VNV. Kemudian teman-teman bisa install apa yang udah ada di sini ya. Kemudian untuk TensorFlow-nya itu versionnya wajib ini. Mungkin teman-teman bisa diingat-ingat atau di capture. Ini TensorFlow sama TensorFlow Hub-nya wajib versi ini. Karena kalau kita nggak pakai versi yang sama ini, nanti modelnya error, dia nggak bisa jalan. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang kita pakai buat tadi ya, nge-build modelnya. Setelah diinstal ini saya coba buka VNV-nya dulu. Jadi nanti teman-teman installnya itu di dalam VNV ya. Jadi VNV-nya dibuka dulu. Eh, Caranya VNV script activate kayak gini. Nah, nanti VNV-nya ngebuka, teman-teman bisa diinstal di sini. Bentar. Jadi diinstal dulu yang tadi ini. Ini bisa di copy. Nah, kemudian diinstal. Ini saya udah install jadi udah already ya. Kemudian di sini coba tak jalanin ya. Jadi ngeranya itu caranya Python app.py. App.py itu manggil file ini ya, rootnya, IP-nya, API-nya. Jadi kita jalankan. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali menjalankan ini bakal kerasa lama. Karena di sini ada proses download dulu, ada proses yang download dan itu butuh waiting yang cukup lama. Pas saya coba awal-awal pertama itu sekitar 5 menitan dia tunggu. Kemudian kalau udah berhasil, teman-teman bakal dapat ini link ya. Nah, linknya silakan teman-teman di copy aja, ini dibuka di web browsernya masing-masing. Ini saya copy atau bisa langsung ini kan di atasnya tadi ada follow link. Nah, ini klik aja. Kemudian open. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini. Ini ada untuk klasifikasi sentimen secara per kalimat ya, per teks gitu. Misalnya jelek sekali gitu. Nah, ini ada hasilnya negatif. Resultnya di sini. Kemudian ada juga yang untuk langsung file CSV ya. Jadi ini dia bakal mengklasifikasi secara massal gitu dalam format CSV-nya. Nah, CSV-nya itu ini. Kita lihatin dulu file CSV-nya. File CSV-nya. Nah, ini file CSV-nya. Nah, jadi file CSV-nya isinya ini nggak ada labelnya ya. Ini cuma kalimat-kalimat aja. Nah, nanti dari semua kalimat ini dia bakal mengklasifikasinya. Ada berapa sih yang isinya kalimat negatif dan positifnya ada berapa. Jadi langsung aja kita ambil. Nah, kemudian kita analis. Ya, di sini loading dulu. Nah, oke. Jadi di sini saya menampilkannya dalam pie chart ya. Dalam pie chart, di sini ternyata dari ini file ulasan money ini ada total 38 yang positif dan juga 27-nya ada negatif. Nah, di sini juga bisa dilihat nih 27 negatif yang warna merah, kemudian ada positif yang warna ini ya, biru kayak gitu. Ini udah hasil akhirnya nanti teman-teman kayak gini. Oke, silakan bisa dicoba. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan juga salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.